Selamat malam ya, teman-teman ya. Oh gitu, oke. Saya suruh rekam lagi. Oke, oke, oke. Lanjut, lanjut. Baik, selamat malam saudara-saudariku. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Malam ini memang temanya agak berat ya, kalau dari segi filosofis. Bahasanya memang cukup bahasa teknis, tapi sebenarnya Allah yang metafisis dan manusia yang materialistis itu ter, ter apa? Ter tercantum, tercakup, ter, eh, terkumpulkan dalam satu kata atau satu misteri iman yang sering kita rayakan pada tanggal 25 Desember, yaitu misteri inkarnasi. Jadi Allah yang metafisis sekaligus materialis. Itu ada dalam misteri inkarnasi. Karena itu saya akan mengajak kita pada malam hari ini untuk merenungkan satu gagasan teologis filosofis tentang inkarnasi, mengapa Allah ingin menjadi manusia? Mengapa Allah ingin menjadi manusia? Oh, ada pertanyaan klasik ya oleh yang dikemukakan oleh para bapak gereja, Cur Deus Homo, mengapa Allah mau menjadi manusia? Ya. Eh, dalam katekismus gereja, bukan katekismus ya, dokumen Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes artikel ke-45. Artikel 45. Sebab sabda Allah sendiri, karenanya segala sesuatu dijadikan, telah menjadi daging, supaya ia sebagai manusia yang sempurna menyelamatkan semua orang dan merangkum segalanya dalam dirinya. Tuhanlah tujuan sejarah manusia, titik sasaran, dambaan-dambaan sejarah maupun peradaban, pusat umat manusia, kegembiraan hati semua orang, dan pemenuhan aspirasi mereka. Sabda Allah itu sendiri. Nah, komunitas Kristen telah lama merenungkan pertanyaan apa sebenarnya tujuan hidup Yesus. Ya, ya, ya. Halo, eh, sinyal, sinyal, sinyal. Tes, 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 tes. Oke, ya. Jadi komunitas Kristiani, bagaimana? Oke, oke, oke. Ya, jadi eh, topik pembahasan kita malam ini hari ini adalah tentang misteri inkarnasi. Ya, mengapa Allah ingin menjadi manusia? Karena disinilah eh, kenyataan Allah yang metafisik sekaligus materialis. Allah itu metafisik sekaligus materialis. Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, komunitas Kristiani, orang-orang Kristen telah lama merenungkan pertanyaan apa tujuan hidup Yesus. Sebenarnya apa tujuan hidup Yesus ya? Atau sederhananya, why Jesus? Kenapa ada Yesus? Kenapa harus Tuhan Yesus? Ya. Nah, jawaban yang paling sering disampaikan dalam kehidupan religius sehari-hari itu Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Ini jawaban seperti jawaban paling default ya. Kenapa Yesus datang ke dunia? Karena dia mau menebus dosa kita. Seperti itu. Biasanya seperti ini sudah hafal di luar kepala orang Kristen pasti akan jawab. Kenapa Yesus datang ke dunia? Karena dia mau menebus dosa-dosa manusia. Enggak. Pandangan ini sebenarnya kembali ke kisah penciptaan dan melihat dalam dosa Adam dan Hawa itu keterasingan mendasar dari Tuhan. Pemisahan yang begitu mendalam sehingga Tuhan harus campur tangan untuk mengatasinya. Nah, inkarnasi, firman yang menjadi daging dianggap sebagai tindakan Tuhan untuk memperbaiki kesalahan asli ini. Nah, penebusan kemudian pada dasarnya dipahami sebagai pembelian kembali. Tebus, tebuskan, penebusan, tebus, beli kembali. Nah, eh,
bagaimana sebenarnya pandangan ini berkembang? Ya, sama seperti ketika kita menghadapi tragedi, peristiwa kesedihan, penderitaan sehari-hari, terutama penderitaan dari orang yang tidak bersalah. Demikian juga para pengikut Yesus yang mula-mula itu mencoba memahami kematian Tuhan yang mengerikan. Mereka bertanya, kenapa? Mereka mencari wawasan dari praktik Yahudi mereka, seperti kurban di bait suci dan juga dari kitab suci mereka. Mereka cari tahu ini kenapa ya orang baik-baik seperti Yesus kok matinya di kayu salib. Nah, ritus dan bagian tertentu yang mereka temukan, hamba yang menderita dalam kitab Yesaya atau Mazmur Ratapan, kitab kebijaksanaan tentang orang benar yang menderita, tampaknya sesuai dengan akhir hidup Yesus yang mengerikan. Dan dengan demikian menawarkan jawaban atas pertanyaan, kenapa? Ya. Bisa dimengerti bahwa gambar-gambar yang kuat ini, images, mewarnai seluruh cerita, termasuk makna kelahiran dan kehidupan Yesus. Nah, selama berabad-abad, teologi dan devosi Kristiani telah mengembangkan interpretasi tentang eksekusi Yesus ini. Penjatuhan hukuman mati terhadap Yesus ini. Kadang-kadang Tuhan bahkan digambarkan menuntut penderitaan dan kematian Yesus sebagai sarana penebusan. Jadi Allah Bapa itu menuntut Yesus harus mati supaya tanda petik memuaskan dan menenangkan Tuhan yang marah. Nah, istilah teologis ini saya tidak terlalu paham ya, tapi memuaskan dan menenangkan. Dalam banyak bentuk teologi kesalahan populer dan praktik keagamaan, tujuan hidup Yesus secara langsung terkait dengan dosa asal dan semua dosa manusia, seluruh dosa manusia. Jadi tanpa dosa tidak akan ada kebutuhan untuk inkarnasi. Jadi teologi mendasarnya seperti itu. Nah, karena pengertian seperti ini, kadang-kadang orang pikir ya langsung Yesus saja. Kalau Yesus sudah mati di kayu salib, buat apa kita peduli dengan hal-hal yang lainnya kan? Selesaikan. Peristiwa di Kalvari sudah selesai. Lalu buat apa peduli dengan Santo Santa misalnya? Buat apa peduli dengan patung? Buat apa peduli dengan musik? Buat apa peduli dengan apa gambar ikon? Langsung saja. Saya percaya Yesus, hanya Yesus juru mudiku dan selesai. Saya percaya. Nah, seperti ini. So, jadi kata-kata dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 ya. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi dapat memperoleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Nah, penciptaan ini untuk inkarnasi. Jadi, ada teolog yang sebenarnya mengatakan bahwa maksud Tuhan dari semula itu inkarnasi. Bukan karena manusia jatuh, maka dia datang untuk menebus. Tidak. Tuhan mau berinkarnasi dalam manusia. Istilah yang kalau menurut Santo Yohanes Paulus itu, Tuhan mau mengawini manusia. Tuhan mau mengawini manusia. Tuhan mau menikah dengan manusia. Tuhan berinkarnasi. Penciptaan itu untuk inkarnasi. Jadi ada sebuah interpretasi yang menyoroti inkarnasi ini berdiri di samping pandangan dominan tentang dosa tadi, penebusan dosa, penekanan pada dosa. Ada teologi, soteriologi kita mengajarkan ya, Yesus datang untuk menebus dosa. Tapi ada pandangan alternatif yang mengatakan bahwa ya, penciptaan itu memang untuk inkarnasi. Tidak bisa penciptaan lalu yang ciptaan terpisah, terputus sama sekali dari Tuhan. Nah, pandangan alternatif ini juga dinyatakan dalam kitab suci dan tradisi. Namun, penekanan pada firman yang menjadi manusia ini tetap kurang dikenal. Ya. Jarang mendapatkan pengakuan dan pengaruh yang sama seperti pandangan penebusan. Jadi, mari kita lihat pandangan inkarnasi ini. Jadi, pandangan ini berpendapat bahwa seluruh tujuan penciptaan adalah untuk inkarnasi. Berbagi kehidupan dan cinta Tuhan dengan cara yang unik dan definitif. Tuhan menjadi manusia bukanlah renungan sesudah peristiwa itu terjadi. Suatu peristiwa untuk menebus dosa asal dan keberdosaan manusia. Inkarnasi adalah pikiran pertama Tuhan, desain asli untuk semua ciptaan. Tujuan hidup Yesus adalah penggenapan kerinduan kekal Allah untuk menjadi manusia. Bagi banyak dari kita yang telah hidup ya seumur hidup dengan pandangan atonement kan, pendamaian, mungkin sulit untuk mendengar pandangan inkarnatif ini. Tapi ini adalah pandangan yang lebih menyeluruh karena soteriologi itu pandangan teologi sebenarnya, teologi. Sementara kalau pandangan
alternatif yang inkarnasi ini lebih ke pandangan filosof, pandangan menyeluruh, pandangan dari segi pendekatan akal budi, yaitu kembali ke topik kita yang di atas ini, Allah yang metafisis dan materialis. Ya. Dari perspektif ini, Tuhan dihargai dengan penekanan yang berbeda. Tuhan bukanlah Tuhan yang marah atau pendendam, menuntut penderitaan dan kematian Yesus sebagai pembayaran atas dosa masa lalu. Sebaliknya, Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, berbagi kehidupan dan cinta ilahi dalam ciptaan dan dalam inkarnasi, seperti orang tua berbagi cinta mereka dalam kehidupan seorang anak baru. Tampaknya pandangan seperti ini secara dramatis bisa mengubah citra kita tentang Allah, perayaan Natal kita, dan doa-doa kita setiap hari. Nah, mari kita meluangkan waktu untuk melihat beberapa poin penting tentang pandangan ini. Karena pandangan ini ada dalam tradisi gereja ya, tradisi gereja sepanjang sejarah. Nanti kita akan lihat kitab suci dan tradisi. Jadi kita harus ingat bahwa pandangan inkarnatif seperti ini, Allah yang metafisis dan materialis ini, bukan pada suatu gaya baru berpikir tentang Tuhan, bukan suatu feel good teologi, tetapi akarnya kembali ke kekristenan mula-mula. Nah, dia mendirikan kemahnya di antara kita. Dia memasang kemahnya di antara kita. Kita lihat, kita sangat kenalkan pembukaan Injil Yohanes. En arche en hologos. Kai hologos proston theon. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Ya. Prolog Injil Yohanes 1 sampai 18 yang sering kita baca pada tanggal 25 Desember. Kenapa ini? Memberi kita penglihatan yang luar biasa, menyatakan bahwa semua ciptaan datang ke dalam firman, ekspresi diri Allah yang menjadi daging, yaitu Yesus. Jadi perenungan Yohanes tentang tindakan kasih Allah yang tertinggi dalam inkarnasi telah membuat beberapa teolog mempertimbangkan bahwa peristiwa ini saja sudah cukup untuk menyelamatkan dunia. Memang Injil Yohanes tidak melihat kematian Yesus sebagai tebusan, tidak seperti Injil lainnya, misalnya Markus 10:45, juga tidak menggunakan bahasa kurban atau penebusan. Jarang kita mendapatkan kata-kata ini dalam Yohanes ya. Yohanes. Sebaliknya ada penekanan pada persahabatan, keintiman, kebersamaan, pelayanan, kasih yang setia, mengungkapkan keinginan dan karunia Tuhan untuk perkembangan penuh umat manusia, atau dengan kata lain keselamatan. Ya, lihat juga pada pidato perpisahan Yohanes 13 ayat 1 sampai bab 17 ayat 26. Nah, ya, penyaliban Yesus biasanya digambarkan sebagai diangkat, adalah bagian dari jam pemuliaannya yang juga mencakup kebangkitan dan kenaikannya. Bagi Yohanes, di hour ini bukanlah pengorbanan tetapi pencerahan manifestasi Tuhan. Kita dapat memaksakan gambaran kurban pada Injil Yohanes karena di dalam hati dan pikiran kita memadukan keempat Injil, meskipun mereka memberi kita gambar Yesus yang sangat berbeda. Jika kita memperhatikan penekanan Yohanes pada inkarnasi dan kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Yesus, kita menemukan bagian dari dasar jawaban alternatif kita untuk why Jesus, quod eius homo. Bagi Yohanes, apa yang menjadi inti dari realitas adalah Tuhan yang ingin berbagi kehidupan ilahi. Sering. Nah, ada rencana untuk kepenuhan waktu. Bagian lain dari landasan ini berasal dari landasan pertama ada pada Injil Yohanes ya. Kemudian bagian lain dari landasan pandangan metafisis dan materialis ini adalah surat-surat kepada jemaat Kolose dan Efesus. Kedua surat ini yang ditulis dalam tradisi Paulus pada bagian akhir abad pertama juga menawarkan visi kosmik, visi alam dari awal waktu hingga penggenapan akhir. Jadi surat-surat ini mengungkapkan keyakinan yang luar biasa bahwa Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan, bahwa Allah memilih orang-orang percaya sebelum dunia dijadikan, bahwa tujuan rencana Allah adalah kedatangan Kristus, bahwa segala sesuatu tidak hanya menemukan asal-usulnya di dalam Kristus, tetapi sekarang disatukan di dalam Dia dan akan digenapi di dalam Allah melalui Kristus. Nah, seperti prolog Yohanes, surat-surat kepada jemaat Kolose dan jemaat Efesus terhubung dengan dan mengungkapkan tradisi hikmat Yahudi, kebijaksanaan Yahudi. Misalnya Amsal 8, kebijaksanaan bab 7 dan 9. Kebijaksanaan Sophia, Hagia Sophia, hadir bersama Tuhan sejak awal. Segala sesuatu diciptakan di dalam dan melalui kebijaksanaan.
Tidak seperti Injil Yohanes, kedua surat ini mencakup teologi Paulus tentang salib dengan gambaran tebusan dan pengorbanan. Jadi, dua surat ini mencakup juga tebusan dan pengorbanan. Efesus dan Kolose ini menawarkan visi yang luar biasa tentang rencana dan inisiatif Allah yang dinyatakan dan digenapi di dalam Kristus. Rencana keselamatan ini, sebuah ungkapan dari hikmat Allah, adalah kekal dan bukan hanya renungan untuk berdosa. Ya. Surat-surat ini mengakui dosa dan pengorbanan, tetapi menekankan kasih Allah yang meluap dari sebelum penciptaan sampai penggenapan akhir alam semesta. Nah, kita kemudian ada a dance of love. Jadi dari dua dasar ini ada satu teori, ya satu pemikiran dalam tradisi gereja itu tentang a dance of love, tarian cinta, atau istilah yang paling ini perikoresis. Perikoresis dalam teologi Trinitatis. Perikoresis, tarian cinta, a dance of love. Selama berabad-abad ya, komunitas Kristiani telah melakukan dialog dengan kitab suci dan pengalaman komunitas gereja, selalu mencari pemahaman dan cara yang tepat untuk mengungkapkan imannya. Tentu saja teolog individual, teolog-teolog pribadi, dan konsili gereja memanfaatkan filosofi dan wawasan lain dari zaman mereka, lingkup hidup mereka, their age. Ya. Selama abad-abad pertama keberadaan kekristenan, pertanyaan tentang Yesus dan Tritunggal menimbulkan minat khusus. Bagaimana kita bisa berbicara tentang manusia yang juga Tuhan ini, Yesus? Bagaimana kita bisa berbicara tentang satu Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh? Apa yang sekarang diterima oleh banyak dari orang Kristen sebagai bagian dari kredo, itu justru harus dipalu berkali-kali, dipalu berulang-ulang selama bertahun-tahun. Harus kumpul, palu, keputusan sehingga sampai. Yang sekarang diterima begitu saja. Yesus adalah anak sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ya. 3 orang yang memainkan peran yang sangat penting dalam proses itu selama abad keempat adalah Santo Basil dari Kaisarea, Santo Gregorius dari Nisa, dan Santo Gregorius dari Nazianzus. Ya. Karena mereka tinggal di Kapadokia, daerah Turki saat ini, ketiga orang kudus ini biasanya disebut The Cappadocian, orang-orang Kapadokia. Dari tradisi pemikiran Barat, terutama dari skolastik, biasanya kurang mengenal 3 orang ini. The Three Cappadocians. Nah, konsep kunci dalam pengajaran The Three Cappadocians ini tentang bagaimana Tritunggal adalah 1 dan 3 itu adalah perikoresis. Perikoresis. Istilah yang menyampaikan energi dinamis dan kreatif, gerakan abadi, mutualitas, saling terkaitnya. Jadi 3 pribadi ilahi adalah apa adanya melalui hubungan satu sama lain. Perikoresis. Ya. Beberapa sarjana, beberapa ahli, teolog, suka menggunakan gambar tarian untuk menggambarkan istilah perikoresis ini. Nah, dalam tarian ilahi ini ada gerakan abadi dari memberi dan menerima timbal balik, mengungkapkan esensi dan kesatuan Tuhan. Selain itu, keterkaitan Tuhan Tritunggal ini tidak mandiri, tetapi dicurahkan dalam penciptaan, inkarnasi, dan penggenapan akhir, eskatologi. Ya, Tuhan meluapkan cinta, memimpin umat manusia, dan semua ciptaan ke dalam tarian ilahi kehidupan Tuhan. Perikoresis. Nah, dari sini muncul pandangan-pandangan filosofis, teologis seputar ini. Ratusan tahun kemudian sesudah gagasan perikoresis dari The Three Cappadocians, pada abad pertengahan, pertanyaan tentang Yesus ini diungkapkan dengan sangat-sangat eksplisit ya. Orang-orang skolastik itu kan strict rasionalistik begitu. Apakah anak manusia, akankah Putra Allah berinkarnasi jika umat manusia tidak berdosa? Ini pertanyaan penting. Apakah bisa ada inkarnasi kalau manusia tidak berdosa? Jadi kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, apakah Yesus nanti datang ke dunia? Kalau jawab dulu. Teolog besar Dominikan, Santo Thomas Aquinas, yang hidup 1225 sampai 1274, menjawab dengan negatif. Tidak. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, Yesus tidak datang. Dan si Dominikan Thomas Aquinas ini melihat inkarnasi sebagai obat untuk dosa. Nah, filsuf dan teolog besar lainnya, Fransiskan juga, nah dia Fransiskan juga. Ini satunya Dominikan, ini Fransiskan.
John Duns Scotus, ya, hidup ya beberapa tahun sesudah Thomas Aquinas, tidak setuju dengan penekanan Thomas tentang dosa. Memang Duns Scotus dengan berani memproklamirkan dan membela keutamaan inkarnasi. Dia mendasarkan pandangnya pada Alkitab dan para teolog masa awal dan logika terutama. Dia berpendapat misalnya bahwa pekerjaan tertinggi Tuhan, inkarnasi, harus menjadi yang pertama dan terpenting dalam pikiran Tuhan. Logikanya seperti itu. Kan pekerjaan utama, jadi harus menjadi paling penting dalam pikiran Tuhan. Itu tidak bisa bergantung pada atau disebabkan oleh tindakan manusia apapun, terutama dosa. Logis kan menurut ini? Duns Scotus. Dan Aquinas bilang, ya karena dosa maka Tuhan eh, Tuhan berinkarnasi. Jadi menurut Thomas Aquinas, kalau manusia tidak berdosa berarti Tuhan tidak berinkarnasi. Tapi Duns Scotus bilang tidak. Inkarnasi itu pekerjaan tertinggi Tuhan. Dia harus menjadi manusia. Itu dia bukan saya menciptakan dunia, menciptakan manusia, tapi dia menjadi manusia. Ini pekerjaan tertinggi, lebih tinggi daripada menciptakan manusia. Ya, karena pekerjaan tertinggi, inkarnasi itu harus menjadi yang pertama dan terpenting dalam pikiran Tuhan. Dan itu tidak bisa tergantung atau disebabkan karena tindakan manusia, apalagi dosa. Dosa menyebabkan keputusan Tuhan. Seperti itu kata argumen Duns Scotus. Bahkan lebih dari logika, lebih dari sekedar logika, Duns Scotus menekankan cinta ilahi. Ya. Tuhan adalah cinta dan menciptakan semua kehidupan untuk mengkomunikasikan kepada makhluk kepenuhan kasih ilahi. Jadi, sabda yang berinkarnasi adalah dasar dari rencana penciptaan Allah. Alasan utama keberadaan semua ciptaan. Ya. Jadi penekanan pada Kristus sebagai pusat dan landasan dari semua ciptaan telah menjadi dimensi penting dari kehidupan dan pelayanan Fransiskan sekarang ini. Duns Scotus, logika Duns Scotus. Maka tanah, bumi, langit, apa segala, semua itu Tuhan ada di situ semua. Karena itu. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Revelation 22, verse 13. Wahyu bab 20 ayat 13. Aku adalah Alpha dan Omega. Ya. Putus-putus kan? Uh, uh, uh. Ya, bagaimana? Halo? Tes, tes, ya, tes, 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 tes. Yesus kembali. Jadi, oke. Oke, lanjut ke Alpha dan Omega ya, berikut tentang Alpha dan Omega. Jadi, kita sudah dapat logikanya dari Thomas dan Duns Scotus. Sekarang kelanjutannya seperti apa? Alpha dan Omega. Pertanyaan baru dan berbeda, ya, pertanyaan abad pertengahan dijawab oleh Duns Scotus. Kita ikuti logika. Merah lagi. Oh, kenapa? Oke, ya, masih merah. Kenapa ini? Oke. Ya, jadi sesudah mendapatkan logika dari Duns Scotus, pertanyaan baru dan berbeda muncul di abad ke-20 dari ilmuwan Yesuit Pierre Teilhard de Chardin menghadapi kenyataan evolusi dan menyadari perlunya cara baru untuk berbicara tentang misteri Tuhan. Ada evolusi. Lalu bagaimana dengan pertanyaan ini? Sebagai seorang ahli paleontologi, Teilhard ini mempelajari fosil dan petunjuk lain dari masa lalu kuno kita. Ya. Sebagai orang percaya, dia kembali ke fondasi di Kolose dan Efesus untuk membangun di atas tradisi panjang untuk memproklamirkan Kristus sebagai alasan untuk seluruh tatanan penciptaan. Dia melihat Kristus sebagai alfa, awal dari proses evolusi, di mana segala sesuatu diciptakan. Kolose bab 1 ayat 15. Nah,
Desarden ini terutama melihat ke masa depan. Dari perspektif ilmiah, dia melihat bahwa harus ada titik yang mengatur keseluruhan evolusi, kekuatan daya tarik yang memberikan dorongan dan orientasi intrinsik evolusi. Mungkin ada yang sudah tahu tentang teorinya Taylor Desarden. Dari perspektif iman, dia melihat bahwa Kristus yang dimuliakan adalah omega, titik terakhir di mana segala sesuatu akan dikumpulkan. Efesus bab 1 ayat 10. Nah, Taylor menyadari bahwa kedua perspektif berfokus pada realitas yang sama, Kristus, jiwa evolusi, titik omega di masa segala sesuatu, di mana segala sesuatu akan disatukan oleh dan dalam kasih. Jadi Taylor ini berjuang untuk menyembuhkan ketegangan mendalam antara sains, terutama biologi tentang evolusi, dan agama yang menyebabkan begitu banyak orang berpaling dari kepercayaan pada Tuhan. Dia menawarkan kepada dunia modern pandangan dunia yang positif, menyatukan evolusi dan upaya manusia dengan kehadiran dan tindakan Kristus sambil mengakui realitas gelap kejahatan. Alfa Omega diambil dalam rangkaian Kristus sebagai titik awal dan titik akhir evolusi. Nah, kemudian komunikasi diri Tuhan ini dari Efesus bab 1 ayat 9 sampai 10. Tuhan telah memberi kita hikmat untuk memahami sepenuhnya misteri rencana yang dia tetapkan dengan senang hati di dalam Kristus untuk dilaksanakan dalam kepenuhan waktu, yaitu untuk membawa segala sesuatu di langit dan di bumi menjadi satu di bawah kepemimpinan Kristus. Efesus bab 1 ayat 9 dan 10. Abad ke-20 terus menimbulkan pertanyaan dan tantangan serius terhadap iman dan agama. Banyak perang dan kengerian lainnya menyebabkan pesimisme dan sinisme, keraguan dan penyangkalan, mengandalkan pengetahuan yang luas tentang tradisi Kristen dan filosofi kontemporer. Ada seorang teolog Yesuit bernama Karl Rahner mengembangkan tanggapan yang lebih mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan dan tantangan ini. Siapakah Yesus? Why Yesus? Rahner ini menekankan bahwa Tuhan adalah misteri yang suci dan tidak dapat dipahami. Kita telah mengenal Tuhan Tritunggal, tetapi tidak pernah sepenuhnya di dalam dan melalui perbuatan Tuhan yang menakjubkan di dunia dan dalam sejarah. Inti dari wahyu ini, Rahner menyatakan bahwa adalah komunikasi Tuhan sendiri. Kasih Tuhan yang meluap, yang menuntun kepada Yesus, dan pertama-tama pada penciptaan dan kasih karunia, dan akhirnya pada visi yang bahagia. Keputusan bebas Allah untuk mengomunikasikan kehidupan ilahi dapat dipandang sebagai alasan bagi dunia, alasan keberadaan dunia. Komunikasi diri Tuhan juga terjadi di kedalaman keberadaan kita, eksistensi kita. Rahner memahami pribadi manusia sebagai roh di dunia, makhluk terbatas dengan kapasitas tidak terbatas. Jika kita ingin memuaskan kerinduan manusia kita yang terdalam, kita membutuhkan rahmat. Bagi Rahner, kasih karunia atau rahmat itu adalah karunia Tuhan sendiri, pemenuhan pribadi Tuhan atas keterbukaan alami kita, ditawarkan secara gratis kepada semua orang, mengubah inti kehidupan manusia. Kodrat kita terbuka terhadap rahmat untuk digenapi, disempurnakan. Nah, Rahner ini menegaskan kehadiran Tuhan di seluruh dunia. Semua pengalaman manusia menawarkan kemungkinan perjumpaan dengan Tuhan. Kasih Allah juga merupakan dasar sejati dari pengharapan dunia. Komunikasi diri Tuhan juga sebagai visi kebahagiaan akan menjadi penggenapan akhir dari semua sejarah dan bangsa. Kemudian memang Allah akan menjadi segalanya. 1 Korintus bab 15 ayat 28. Nah, apa perbedaan yang dibuat oleh pandangan atonement dan pandangan inkarnasi tentang Allah yang metafisik dan materialis ini? Selama hampir 2000 tahun orang-orang percaya telah menemukan harapan dan terang dalam mengenali keutamaan inkarnasi. Kasih Tuhan yang meluap ingin mewujudkan dirinya sendiri di dalam dan untuk orang lain. Yesus adalah pikiran pertama, bukan renungan after. Apakah kepercayaan yang luar biasa ini membuat perbedaan dalam kehidupan kita? Ya, tentu saja. Terutama bagi kita yang imannya telah dibentuk oleh gambaran penebusan, atonement and expiation. Ini istilah teologis ya, jadi saya sulit memilih kata apa yang bisa digunakan karena bisa menyinggung para teolog. Atonement and expiation, ya, harafiahnya penebusan. Pertama, perbedaan perspektif Allah yang materialis, metafisis, inkarnasi ini, perspektif penciptaan untuk inkarnasi menyoroti makna Yesus yang kaya. Dia bukan suatu plan B. Plan B, istilah orang-orang manajemen, ada plan B. Yang dikirim hanya untuk menebus dosa. Diutus hanya untuk menebus dosa. Seperti yang ditekankan dengan sangat baik oleh Duns Scotus, mahakarya Tuhan harusnya mahakarya Tuhan
harus dihasilkan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih positif. Keinginan Tuhan untuk berbagi kehidupan dan kasih. Yesus adalah puncak dari karunia diri Allah kepada dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus pada firman yang menjadi manusia, membantu kita untuk menghargai kedalaman kemanusiaan kita, manusia kita. Kita manusia ini kan, seperti kata Amir Hamzah, aku manusia, rindu rupa, rindu rasa. Itu manusia. Jadi kita fokus pada firman yang menjadi manusia. Ini membantu kita untuk menghargai kedalaman kemanusiaan kita dan pentingnya tindakan kita. Nah, kembali kalau sampai Yohanes Paulus, dia mengatakan the acting person. Tindakan kita itu menentukan siapa pribadi kita. The acting person. Sobat Jin, the person and his act. Pribadi dan tindakannya. Nah, renungan Raner yang luar biasa tentang kehidupan kita di dunia kasih karunia memberi kita pemahaman baru tentang frase Alkitabiah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oh, berarti kita sama dengan Tuhan dong? Iya, sama. Sama itu bukan berarti identik. Sama itu artinya, ya sama, ada bedanya. Kita lihat samanya sama, kita lihat bedanya beda. Begitu. Jadi kita diciptakan sama seperti Tuhan. Bersama dengan banyak implikasi tentang bagaimana kita memperlakukan semua saudara dan saudari kita dalam keluarga manusia dan bumi itu sendiri. Penting sekali pemahaman seperti ini. Ketiga dan yang paling penting, pandangan inkarnatif ini menawarkan kepada kita gambaran Tuhan yang baru dan transformatif. Banyak orang menduga bahwa perspektif dominan tentang Tuhan yang menuntut penderitaan kematian putra sebagai penebusan, entah bagaimana selalu meleset dari sasaran. Memang Raner dengan lembut mengatakan bahwa gagasan tentang kurban darah yang dipersembahkan kepada Tuhan mungkin telah berlaku pada zaman Yesus, tetapi tidak banyak membantu hari ini. Raner menawarkan interpretasi lain tentang bagaimana Yesus menyelamatkan kita, menekankan bahwa kehendak penyelamatan Allah bagi semua orang sepenuhnya diwujudkan di dalam Yesus melalui tanggapan seluruh hidup. Nah, sarjana kontemporer lainnya, termasuk Walter Wink, dia mengatakan secara lebih langsung. Dia menyatakan bahwa murid-murid mula-mula tidak dapat mempertahankan visi Yesus tentang pemerintahan Allah yang penuh belas kasihan dan tanpa kekerasan. Kewalahan oleh kematian Yesus yang mengerikan dan sibuk mencari makna, para murid menyelinap kembali ke keyakinan agama yang lebih tua, yang percaya pada kekerasan, yang percaya bahwa kekerasan itu kurban itu menyelamatkan. Nah, penekanan pada Yesus sebagai pikiran pertama bisa membebaskan kita dari gambaran itu dan memungkinkan kita untuk fokus pada kasih Tuhan yang meluap. Cinta ini adalah kehidupan Tritunggal dan meluap ke dalam penciptaan, kasih karunia, rahmat, inkarnasi, dan perkembangan serta pemenuhan akhirnya. Jadi perbedaan ini membuat bagi kita membentuk hubungan kita dengan Tuhan. Kita diundang ke dalam perikoresis, ke dalam tarian ilahi ini. Hidup dan cinta. Bukan penderitaan dan kematian sekalipun itu harus dihadapi. Menjadi inti dari spiritualitas dan moralitas kita. Jadi Allah yang metafisis itu sekaligus materialis dalam misteri inkarnasi. Itu adalah pikiran pertama Tuhan, yaitu undangan kepada manusia untuk ikut menari perikoresis. Terima kasih.